Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas ayat 116, 117, dan 118 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 116 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Selanjutnya, terjemahan ayat 117 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Terjemahan dari ayat 118 adalah sebagai berikut. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itulah tadi terjemahan dari ayat 116, 117, dan 118 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ini juga termasuk yang Allah Ta'ala mengajak dialog hamba dan Rasulnya, yaitu Isa bin Maryam alaihi salam. Allah berfirman kepadanya pada hari kiamat, dengan dihadiri oleh orang-orang yang menjadikan dia dan ibundanya sebagai dua orang Tuhan selain Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ini adalah terjemahan ayat 116. Maksud dari ayat ini adalah ancaman dan teguran keras untuk kaum Nasrani di hadapan seluruh makhluk. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan selainnya. Qatadah berdalil atas pendapatnya itu dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya, yaitu ayat 119 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan hal ini, As-Sudi berkata, ini adalah ungkapan pertanyaan dan jawaban ketika di dunia. Ibnu Jarir berkata, inilah yang benar, yaitu pada saat dia mengangkatnya ke langit dunia. Ibnu Jarir berhujah atas pendapat yang demikian itu dengan dua makna. Pertama adalah lafaz. Pembicaraan ini adalah lafaz dalam bentuk lampau. Kedua, firman-Nya yaitu yang artinya, jika engkau menyiksa mereka dan jika engkau mengampuni mereka. Ini adalah dua dalil ini perlu dikoreksi karena kebanyakan dari perkara-perkara hari kiamat disebutkan dengan lafaz bentuk lampau untuk menunjukkan kejadian dan kepastiannya. Dan makna firman Allah yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu,
Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini adalah ayat 118 surat Al-Maidah. Dan maksud dari ayat ini adalah berlepas diri dari mereka dan mengembalikan kehendak yang ada pada mereka kepada Allah. Dan pengaitan perkara ini kepada syarat tidak mengharuskan terjadinya kejadiannya, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat yang setara dengannya. Yang dikatakan oleh Qatadah dan selainnya adalah lebih nampak maknanya. Wallahu a'lam. Bahwa hal ini terjadi pada hari kiamat untuk menunjukkan atas gertakan, celaan dan peringatan keras kepada kaum Nasrani di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Adapun firman Allah pada ayat 116, yaitu dalam kalimat Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ayat ini adalah petunjuk untuk beradab dalam menjawab yang sempurna. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Isa menyampaikan hujahnya dan Allah menyampaikannya dalam firman-Nya, yaitu pada kalimat, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang yang menjadi orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Terkait dengan ayat 116 ini, Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, yang artinya, maka dia menyampaikan argumennya kepada Allah, yaitu, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, dan seterusnya hingga akhir ayat. Sedangkan firman Allah dalam ayat 116 surat Al-Maidah terdapat kalimat jika aku pernah mengatakannya. Maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah jika muncul dari diriku ucapan ini, maka sungguh engkau mengetahuinya, wahai Rabb. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Dan dari apa yang telah aku katakan, tidak yang aku ketahui dari diriku, dan tidak juga yang aku sembunyikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang artinya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ini adalah ayat 116 dan 117. Yaitu menyampaikan kata-kata atau kalimat yang artinya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah kalimat pada ayat 117 surat Al-Maidah, di mana artinya adalah itulah yang aku katakan kepada mereka, yaitu kalimat dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Kalimat ini adalah pada ayat 117 surat Al-Maidah. Maksud daripada kalimat atau ayat ini artinya aku menjadi saksi atas amalan mereka pada saat aku berada di tengah-tengah mereka. Dan diteruskan pada kalimat ayat 117, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Adapun Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami dengan membawakan satu nasihat. Sembari beliau berkata, hai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Allah berfirman, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Ini adalah kalimat dari ayat 104 surat Al-Maidah. Surat Al-Anbiya.
Selanjutnya kalimat tersebut, dan makhluk pertama kali yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang dari umatku akan dihadapkan yang diambil dari mereka oleh malaikat sebelah kiri. Lalu aku berkata, dia adalah sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka aku berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang soleh dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini adalah terjemahan ayat 117 dan 118. Terkait dengan ayat ini dikatakan bahwa mereka terus-menerus dalam keadaan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 118 surat Al-Maidah yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terkait dengan ayat ini, kalimat atau perkataan ini mengandung pengembalian kehendak kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia adalah zat yang maha melakukan apa yang dikehendaki. Zat yang tidak perlu ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi merekalah yang akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan juga mengandung makna berlepas diri dari kaum Nasrani, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, serta mereka menjadikan tandingan di mana istri dan anak-anak laki untuk Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Ayat ini memiliki urusan yang besar dan berita yang menakjubkan. Terdapat dalam hadis bahwa Nabi SAW berdiri sholat dengan membaca ayat ini. Ayat itu berulang-ulang hingga pagi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi SAW pada suatu malam melakukan sholat. Beliau membaca satu ayat ini hingga pagi, ruku dengan ayat ini, dan sujud pun dengan ayat ini, yaitu ayat 118 surat Al-Maidah. Yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian tatkala pagi harinya, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau terus-menerus membaca ayat ini, yaitu ayat 118 surat Al-Maidah tersebut, hingga pagi hari. Engkau ruku dan sujud dengan ayat ini. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memohon syafaat untuk umatku kepada Robku Azza wa Jalla. Lalu dia memberikannya kepadaku. Dan syafaat ini akan diberikan insya Allah kepada orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.